generasi itu juga merembet ke Jokowi gitu loh. Jadi faktor utama kenapa beras naik ini ya ada di keputusan Jokowi sebenarnya. Ini kayak ini aja sih, Jokowi udah main curang aja nih, udah kayak mulai dari yang ikutin serta anaknya itu kan udah jadi indikator kecurangan kan. Terus juga ini kita sebagai mahasiswa nih, kita juga mencegah itu dong supaya kejadian ini nggak menjadi sebuah kebiasaan untuk kedepannya. Nah itu sih. Gimana ya, mantap. Iya. Nah, gue mau bukan aja sih, maksudnya nanggapin sih yang terkait masalah pemilu curang tadi. Ya. Nah, ibarat gua dan juga ibarat mak gue juga lah, mak gue yang juga turun tangan yang dimana melakukan penghitungan suara secara manual. Nah, jadi yang terkait masalah pemilu curang yang penggelembungan suara itu tadi, menurut gue itu emang human error sih. Kenapa? Karena ketika KPPS-nya itu melakukan input suara, input C1 ke Sirekap, itu pasti ada yang human error. Contoh misalkan jumlahnya itu nominal 3, tapi di Sirekap itu diketiknya 33 atau gimana. Nah itu, dari situ pun kan muncul yang namanya isu penggelembungan suara, dan dari situ pun itu dari tiap kecamatan terus naik lagi ke kelurahan dan lain sebagainya sampai tingkat nasional itu udah melakukan penghitungan suara secara manual. Nah jadi menurut gua jadi udah nggak ada lagi yang namanya penghitungan suara dan apalagi yang namanya pemilu curang. Maksud gua gitu bang. Nah jadi gimana ya, maksud gua kayak ya udah gitu, maksudnya udah dilakukan secara penghitungan manual tapi kenapa masih dibilangnya pemilu curang gitu. Itu indikasinya itu apa? Gue boleh izin nanggepin gak sih, Vanito ya? Sebenarnya tuh kalau yang gue tangkap dari apa yang mau Sospol bawa ya, ini tuh bukan semata-mata hanya penghitungan suara atau bener-bener proses di mana kita pencoblosan doang, tapi atau nggak pencoblosan atau penghitungan suara doang, tapi dari awal terbentuknya pemilu atau penyalonan paslon dan lain-lain itu kan udah disebut dari pemilu ya. Dari proses tersebut tuh udah dilihat dari indikator-indikator di mana pemerintah kita tuh udah nggak menerapkan netralitas gitu, di mana kita sebagai mahasiswa atau warga nih yang ngelihat dari mulai pencalonan paslon, mulai dari anaknya yang ikut serta dan yang lain itu tuh udah termasuk di dalam pemilu. Jadi kecurangan pemilu ini bukan berarti dari si pencoblosan dan penghitungan suara aja, tapi dari prosesnya itu loh yang gue tangkap dari Sospol ya. Gue mau nambahin terkait permasalahan lu Ran itu. Iya. Sebenarnya misal dibilang bahwa kita melakukan perhitungan secara manual, cuman yang di ininya adalah apa sih tadi? Lupa. Jadi Proses pemilu atau enggak, pencalonan. masalah walaupun lu bilang tadi tuh ini kayaknya nggak bakal ada kecurangan. Nah itu gua nggak setuju karena menurut gua kecurangan tuh selalu ada. Walaupun lu tahu sendiri gimana cara perekapan manualnya kayak gimana. Nah perekapannya itu kan dari KPPS nanti naik ke kecamatan dong. Betul. Dari kecamatan nanti di ini dulu kan dihitung ulang terus dilaporkan. Bukan dari kecamatan terus hitung ulang. Enggak kayak gitu setahu gua. Mungkin yang lu tahu tuh kayak gimana. Nah, cuman yang di sini yang kita gua notes dari lu yang enggak ada kecurangan ya, menurut gua itu kayaknya kurang. Kalau statement yang kayak gitu. Sorry bang, maksudnya gue lebih negasin lagi ya, bukan gue bilang nggak ada curang, tapi memang setiap pemilu pasti ada kecurangan. Maka dari itu dilakukannya yang namanya penghitungan suara secara manual. Nah maka dari itu kan secara manual pun ada tingkatannya tuh, dari kecamatan, kelurahan sampai yang tingkat nasional sekalipun. Iya benar. Nah, ya, tapi yang Anda bilang adalah nggak akan ada kecurangan setelah penghitungan secara manual. Iya, karena kan ini tuh. Iya. Iya kan? Nah, gue ngebahas bahwa misalnya kita udah melakukan perhitungan suara, walaupun itu perhitungan suaranya adalah hasil pencoblosan seperti rekapitulasi ulang secara hasil pilkonnya, tapi kecurangan tetap ada. Maksudnya itu yang gue note. Kalau lu bilang yang lu note kecurangan gak akan ada. Iya, sama mau nambahin juga balik lagi yang tadi gue bilang bahwa di sini tuh tajuk yang dibawa tuh bukan cuman proses dari pencoblosan, penghitungan, bahkan sampai hasil suara itu keluar, tapi di mana dari proses pencalonan paslon-paslon, entah itu dari anaknya Jokowi yang turun dan lain-lain, itu tuh benar-benar notes-nya tuh benar-benar proses dari pemilunya, bukan dari awal banget gitu, bukan pas kita nyoblos bahkan sampai suaranya itu keluar gitu. Jadi benar-benar
kan tadi tuntutannya juga bilang ya, tuntutan itu kan turunkan Jokowi, turunkan dari Jokowi. Nah, kenapa kita ngambil tuntutan itu? Karena kita ngambil dari tiga isu tadi itu apa jadinya ya, akar dari tuntutan kita. Tiga isu tadi juga perekapannya apa atau outputnya itu bakalan jadi tuntutan itu ya udah turunkan atau dari Jokowi, ya itu jadi faktor. Sama paling kalau misalnya masih ngerasa belum jelas sama apa yang mau dibawa atau tuntutan yang mau dibawa ya, karena kan balik lagi pres kita di sana lagi konsol dan ngebuat sebuah kajian. Kalau misalnya teman-teman ngerasa datanya belum konkret, ya kita tinggal nunggu kajian yang pasti aja dari mereka, di mana mereka udah ngebuat di dalam suatu kajian yang isinya benar-benar data dan penunjang kenapa kita harus benar-benar turun gitu. Cuma di sini mungkin kan Sospo lagi menjelaskan secara general, dan tadi mungkin yang gue tangkep adalah di sini masih ada persepsi aja gitu. Makanya gue lurusin aja. Ada juga yang mau ditanya? Tapi dia betul kira-kira buat data jelasnya hasil proposal pakai kapan? Karena maksud kita kan data isu yang dibawa, jadi isu yang dibawa iya, ini sementara paling tersisa. jadi maksudnya di sana tuh lebih jelas aja ini kajian apa isinya ada. Itu mau ngomong apa ya? Mau nanya lagi bang, terkait masalah tadi yang apa namanya tadi beras naik tinggi. Nah, itu indikasinya apa? Entah mungkin karena presiden kah, atau yang memang itu secara iklim dan secara dunia jatuhnya. Gimana tuh? Kalau tadi udah bikin PAT juga ya. Kalau emang dilihat kan emang itu masuk jadi proses politik juga ya. Yang satu berstatement tentang bagaimana harga beras naik ini karena cuaca. Yang satu lagi berstatement tentang kenapa pembahasan tentang politik. Nah di sini kan kayak gimana ya, pemerintah katanya juga menterinya tuh udah tahu nih bakal ada El Nino. Harusnya udah punya strategi juga dong terkait menanggulangi beras ini di masa El Nino ini. Nah tetapi kenapa pas kemarin pesta demokrasi atau pemilu kemarin itu malah digelontorin berasnya tuh malah digelontorin secara besar-besaran lagi. Itu kan menjadi masalah. Kayak ada kejanggalan di sini. Kalau emang udah disiapin, kalau emang menterinya udah tahu bakal ada yang Nino, tapi kenapa masih dijor-jorin juga buat disalurin buat pemilu? Berarti lebih ke kayak cara menyikapi hal itu nggak sih? Iya, Kayak iya. Kita mempertanyakan itu lah. Oh, cara menyikapi. Gimana tuh? Lagi ingat teman-teman yang masih dibingungin tanya aja di sini. Enggak, teman-teman punya isu lagi nggak sekarang ini soal komunitas ini, soal aja soal atau dibawa. Mungkin isu tambahan yang terkait masalah KJMU yang marak saat baru-baru ini, yang dimana KJMU ibarat yang gue dengar bilang KJMU, KJP ataupun bansosnya bantuan beasiswa yang lainnya itu dihapus. Nah itu gimana? Ya itu juga masuk ke ini kan, ketuntutan tentang pendidikan. Iya. Emang dilihat kayak emang keresahan kita tahun ini sejak akhir-akhir masa periode Jokowi itu pendidikan tentang misalnya kayak kemarin pembahasan KJMU maupun udah di ini nama apa ya? Kan internal. Iya. Dari internal SAM. Di luar mah silakan kok. Antara permasalahan regulasi MSIB dan segala macamnya itu sih. Ya lanjut. Terkait masalah KJMU yang ini, kenapa nggak menyudutkan yang dimana kan KJMU itu ibarat ranahnya itu domainnya itu DKI. Kenapa kita nggak menyudutkan yang Pemprov DKI-nya sekarang? Kenapa nggak malah langsung ke presidennya gitu? Justru ini momentumnya pas banget nih yang dibilang kan di sini kita sampai lepas embel-embel aliansi loh buat ikut aksi sama masyarakat lainnya. Kayak pas banget condong ke Jokowi, kita punya
keresahan yang sama, kita punya tujuan yang sama, ya udah langsung aja ke Jokowi. Itu kalau emang kalau ke Jakarta doang, ya berapa sih kampus yang di Jakarta? Berapa sih yang kayak bakal apa ya? Kena impact-nya ya, kayak gitu sih. Tapi yang kemarin KJMU itu dia jadi demo ke Pemprov. Itu sebenarnya udah ada pembahasan juga di BMC, cuman karena kemarin dari kemahasiswaan ataupun pres juga ngasih tahu kalau misalkan itu emang ada kesalahan sistem, jadi nggak jadi gitu. Sebenarnya untuk permasalahan ini kan gua itu udah sempat ngomong ke Sosrom untuk ini di BBC, dan akhirnya untuk permasalahan ini juga dari teman-teman FKMPI untuk ini koordinasi ya mereka dan segala macamnya. Nah terus untuk permasalahan ini sebenarnya pengen dibawa ke BBC, cuma tuntutannya itu ya emang ternyata permasalahannya ada di pusat, dan itu juga udah diajuin sama FKJMU. FKJMU itu bagian eksternal dari KJMU internal kita kampus, jadi ada organisasi yang menaungi si KJMU ini ke luar. Jadi untuk saat ini si KJMU ini udah tergolong aman. Ada yang masalah, cuma itu gara-gara ya emang itu dia udah dinyatakan tidak layak aja. Makanya gue nggak ngerti lagi. Oh iya, mau nanya lagi Bang. Isu. Bentar dulu si Isu pertanyaan ini yang terkait masalah hak angket yang baru-baru ini. Iya. Nah, hak angket yang baru-baru ini kan bilang katanya mau lapor ke pemerintah atau DPR yang terkait masalah hak angket si pemilu ini. Nah, maksud gua kenapa ngomongnya ke lapornya itu ke pemerintah ataupun DPR? Soalnya kan pemilu ini ibarat produknya DPR, yang dimana kalau misalkan hak angket itu kan itu sendiri ya artinya itu mengevaluasi kinerja si pemerintah, ya kan? Jadi nggak ada sangkut pautnya sama yang namanya pemilu. Sorry, gue potong. Sebenarnya hak angket itu hak angket DPR. Kenapa kita tuntutannya ke DPR? Ya karena hak angketnya hak angket DPR itu. Ngerti gak? Terkait pemilu. Iya. Terkait, iya tadi kan lu bilang gitu pemilu kan produknya DPR kan? Iya. Nah ya udah, berarti kan benar. Hak angket DPR kita tuntutkan ke DPR buat menyelesaikan masalah pemilu, yang dimana itu konteksnya adalah produk dari DPR. Iya. Kita kan di sini juga kita sebagai yang mahasiswa yang mendorong untuk adanya hak angket buat di DPR. Nah, kenapa ada hak angket? Hak angket ini supaya produk buat ini aja, buat memastikan pemilu ini berjalan nggak berjalan curang. Walaupun ada cek juga biar kalau hak angket ini benar-benar nggak bisa dipakai buat di ini. Jadi ada cek buat memantau pemilu ini supaya adil, ada tes juga hak angket ini nggak berguna, sebenarnya itu kan. Hak angket itu dalam progres juga. Iya. Kemarin di kali pernah juga udah dimasukin juga buat hak angket ini. Tapi kita di sini tuh sifatnya pengawalan juga, pengawalan terhadap isu hak angket ini. Sebenarnya gitu. Jadi hak angket kan jadi salah satu tes untuk supaya pemilu ini nggak curang. Gimana sih gitu? Nah, yang gua pertanyain itu adalah alurasinya sih. Kenapa? Karena ya terkait lagi masalah hak angket terkait pemilu itu jatuhnya ya ke KPU dong, Bawaslu, bukan ke pemerintah ataupun DPR. Dan kata-kata hak angket itu sendiri untuk masukin permasalahan pemilu itu menurut gua ya kurang bener aja gitu. Soalnya kan hak angket itu hanya diperuntukkan untuk pemerintah. Jadi itu mengevaluasi kinerja pemerintah ataupun DPR. Sebenarnya di DPR, kalau tahu di DPR itu kan masih dipermasalahan ya tentang hak angket ini, mau ada atau enggak, masih ada yang permasalahan hak angket ini harus ada permasalahan yang hak angket ini nggak usah ada, kan itu kan. Nah di sini kan jadi bakal kayak kalau emang tadi dibilang kan hak angket untuk pemerintah, ya emang benar kan itu buat mengevaluasi yang tadi misalnya kayak ada Jokowi yang udah main ini apa sih ngewawasin anaknya lah, kayak peraturan kayak gitu, atau tentang apa sih kayak cara masuk yang enggak inilah, yang enggak adil aja gitu. Kedua, hak angket DPR itu konteksnya itu buat penyelidikan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu. Sebenarnya itu konteksnya. Kenapa kita tuntutkan DPR ya karena itu. Gitu loh tadi.
kenapa nggak ke MK? Karena yang punya hak angket itu DPR. Iya. Kenapa lu selalu memaksakan sistem yang nggak ada gitu? Sistem ada yang ada itu ya hak angket DPR itu. Gitu loh. Karena yang punya DPR. Iya. Jadi DPR yang kena. Iya, kan dari di DPR. Kalau misalnya MK ngapain? Karena MK itu nggak punya hak angket, yang punya hak angket itu ya DPR. Kalau misalkan emang dia punya, pasti beda. Sabar ya. Konteksnya bakalan beda. Ngomongnya. Gimana tuh? Karena fungsi dari MK itu kan pengawasan. Itu juga dengan kata yang didefinisikan hak angket adalah sebuah bahan evaluasi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi yang melakukan evaluasi. Nah, tapi balik lagi, DPR punya sebuah sistem apa programnya, yaitu namanya hak angket yang emang ya udah dipegang sama DPR. Dan kebetulan kita kan selama 5 tahun sekali melakukan sebuah pemilu. Nah, kenapa dari teman-teman mahasiswa tuh mengajukan nih hak angket dong segala macam, itu tuh biar lo nih buat orang-orang yang emang pengen menjabat nantinya, gue punya bahan evaluasi pejabat-pejabat abang-abang lo pas kemarin yang ngejabat di kursi DPR lo jangan ngelakuin hal ini. Ya, ibaratnya sorry kalau misalnya ini kecil banget, lingkupnya BEM. Kalau misal gue udah lepas jadi dimisioner, gue punya draft bahan evaluasi gak sih buat adik-adik gue nanti? Begitu. Lalu ini ada pertanyaan. Gue mau nanya, terus tanya. Gue mau nanya. Kapan bang ininya bang? Demonya kapan? Sih. Karena Sikumnya itu kemungkinan besarnya kalau emang nggak ada perubahan itu bakal di DPR. DPR. Itu berarti kita ngeruduk DPR ya? Kalau tahun kemarin juga ada kan kuasa kita ke DPR buat DPR. Kalau yang ikut tahun kemarin itu juga hampir sama lah sampai itu. Di DPR juga. Cuman ini skalanya lebih besar. Ada juga sampai namanya elemen masyarakat juga. Kenapa setiap fase diadakan? Ya kita gitu, kalau emang udah kita ngerasa ini udah gak benar, masa kita mau planning kayak membuat acara kampus yang harus hamil seminggu dirancang kan gak bisa. Jadi ada hal yang memang terpisah, sifatnya sebuah urgent, ya kita harus secepat mungkin buat ngerangkainya. Sesimpel kayak kita nih dari teman-teman Sospol buat menjaga suhu di internal BEM-nya termasuk ormawanya, dan press kita yang buat jadi jembatan dari eksternal khususnya BMC ke BEM gitu, ke Polimedia seperti itu. Terus aksinya bakal besok, insya Allah di DPR. Kalau di DPR tuh tikumnya parkir motor rel atau parkir bisnya biasanya di depan TVRI. Kalau lu tahu Nakodor di situ, atau enggak di iya di situ spak. Nah, kalau misal emang turunnya di HI, ya teman-teman semester semester 1 mungkin pernah ngerasain di IRT kayak gitu. Terus kalau di enggak di kita nama KPK ya kayak gitu. Terus ini kalau emang udah nggak ada sebuah isu yang pengen dibawa disampaikan, biar gue tulis nanti di buku dan gue ajuin ke Sadil. Kalau emang udah nggak ada, silakan nanya kalau emang ada pertanyaan. Kalau misalnya emang udah ada pertanyaan, gue jelasin aksi itu kayak gimana. Sekalian sedikit gue tahu tentang apa aja sih yang ada di aksi gitu. Nice. Semangat. Tanya tadi. Kalau emang banyak yang ditanyain, gue bakal teman-teman dari BMC bakal ngasih kajian malam ini, bisa teman-teman baca. Tapi gue dapat kabar dari press nih, katanya dia cuma kemarin konsolidasi GFT, dia bilang Polimedia cuma boleh 15.
10 sampai 15 mahasiswa, tapi gua dari teman-teman soskol buat ngajuin kenapa harus 15 kalau bisa bawa seinternal BEM gitu biar teman-teman juga ngerasain BEM tuh kayaknya nggak cuma ngurusin internal, di eksternal juga kayak gitu. Ini masih usahain biar semuanya ikut. Nah, aksi dia udah ngandalkan atau masih isu lagi? Ada yang mau tanyain nggak? Yaudah, udah. Kalau gue ngajelasin sedikit aksi, ya aksi kan yang teman-teman tahu sebuah demonstrasi yang emang kita membawa sebuah keresahan. Sebelum adanya aksi kita harus konsolidasi nih kayak gini. Di BEM soskol tuh punya beberapa tahapan, dari pertama pencerdasan isi internalnya, terus habis itu pencerdasan ke teman-teman BEM, habis itu ke teman-teman Formawa, punya kepala divisi, baru ke keseluruhan Polimedia. Tapi sekarang Pres bilang kalau bisa kita nggak bawa internalnya aja, internal BEM-nya aja dulu, karena sekalian teman-teman soskol apalagi anggota nih latihan gitu bawa masalah, walaupun 80 orang kayaknya cukup dah buat latihan. Di aksi itu selalu dipersenkan 99% akan busuk. Nah, gimana caranya menanggulangi itu ada sebuah mitigasi itu kayak misal lo lagi upacara, di upacara tuh pasti ada tim PMR-nya pasti udah ngasih tempat buat kalau misalnya nanti ada yang pingsan pas upacara, gua harus lari kemana? Ke tempat UKS dong, ya kayak gitu. Itu kalau misal nanti kita di DPR itu biasanya kita ke arah Tanah Abang. Jadi, tadi gua udah tahu tempatnya mobilnya di mana, parkirnya di mana. Itu di Senayan Park atau Daur-Daur. Nah, kalau Daur-Daur. Terus kalau misalnya mau rusuh, ya kita larinya ke Tanah Abang. Perangkat aksi, oh dulu oke, itu kurang lebih gambaran dari soskol kalau mau menjalin aksi. Dan evaluasi juga tahun kemarin di kabinet Selaras Juang, gue susah dari teman-teman soskol, susah banget nih buat ajakin teman-teman BEM buat ikut aksi. Yang paling banyak waktu itu cuma 20 ya, yang aksi simbolik. Masih kecil ya. Iya, 20 yang padahal kayaknya BEM seharusnya yang harus melek mata itu terhadap politiknya juga. Jadi di sini teman-teman soskol dan Pres juga berharap ya teman-teman keanggotaan BEM bisa buka mata kalau bisa tahun-tahun politik ini emang gak lagi baik-baik aja, dan tahun-tahun politik ini yang emang lagi hype-nya untuk aksi, untuk emang udah harus berisik lah pemerintah, sesimpel itu. Itu aja sih dari gua. Di sini gua udah teman gua udah ngajelasin tadi sebuah tuntutannya, isunya, tajuknya apa yang gua harap nanti ikutan teman-teman. Setelah itu gua buka pertanyaan lagi deh, ada yang mau tanya gak? Terkait perasaan aksi, perangkat aksi itu apa sih bang? Itu apa sih bang? Mungkin ada yang lebih jelas. Ya udah, kalau emang mau nanya, gue balikin lagi ke tips gue. Oh iya, ini terakhir sih, kalau misalkan pemberangkatan itu kemudian kita jam 1 ataupun jam 1 sampai jam 2 paling lambatnya. Buat listnya itu gue minta malam ini ya, sepada itu Jam berapa? ya paling malam lah, jam 10 lah. Gue minta aja secepatnya ya. Kita kasih juga.
Emang Randy tuh mau ikut demo? Yang mau nanya nggak? Kalau misalnya Tumen-tumenan nih dia orang nge-vlog ngapa ya? Kalau misalnya ada yang kampanye, gue harap gue aja kan Tumen-tumenan. lu semua udah mengerti. Konsol, nggak tahu dah konsol apaan. Dan nanti ketika yang makanya udah pulang nyampe sini, kita tahu kesulitannya dan lebih jelas lagi kita harus mau kemana, dan juga nanti bakal bawa kajian yang udah teman-teman dari BUSI ataupun Presma lain udah ngekaji, kita kawal lagi. Terus gue juga pengen nitip pesan ke Sospol, coba tolong hadirin tentang permasalahan konsolidasi yang ada di eksternal BEM, karena itu berguna banget buat kalian, apalagi sekarang proses politik. Jangan lihat lah intinya Pak, arah sana soalnya kemarin yang gue lihat dari BEM sendiri, dari Sospolnya sendiri juga nggak ada permasalahan konsol yang ada di FC kemarin, padahal ada Presma kalian bisa nyari insight di situ banyak. Terus gue harap besok Sospol itu bisa datang semua, terus sisanya yang pengen ikut tolong ikut, karena yang tadi kita di BEM cuma ngurusin event, cuma juga kita melek terhadap lingkungan sekitar kita. Udah kalau misalnya dari gua, gitu aja sebelum gua tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkat tangan. Angkat tangan. Konsolidasi kali ini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Allahu Akbar. Makasih Sospol. Makasih Pol. Kajiannya ditunggu. Besok sekalian ke ini Tanah Abang. Itu Sospol wajib. Jika lihat ini supaya barang. Iya. Ayo kita tabung sekarang. Tuh tadi kata pres. Nanti Abang diskusi dulu sama Bang Reja. Jangan Abang Reja lah, sama Bang Akbar. Kan wajib Bang Reja. Kajiannya ada di Bang Akbar. Ya lah gitu mulu. Ya. Rancu sama isinya. Jangan sok pusing. Lu pokoknya madol rapat. Kemarin tuh mau bukan Mau jadi. ya kan nggak jadi. Udah. Lu beli barang tuh. Udah, gua diomelin gua lagi, diomelin gua. Depan di bang. Masih aja. Kenapa kayak? Menurut lu demo besok bakal you expect berapa? Jari di badan gua. Di bawah jari di badan lu kurang lebih dari 20 ya. Lu katanya sakit ya? Iya, parah. You expect aksi besok berapa jam? Expect 12 kan? Sampai siapa? Oh, itu aja. You expect aksi besok berapa? Ya. 5. Lu expect berapa? 5 ya, 2000. Besok aksi kecil. Alay. Mana nih BC-nya? Oke. Say hi lu. Lu jangan so misterius deh. Lu say hi lu. Jangan so sakit dulu dah. Ya, di dono so ganteng aja. Sopo lagi pusing terus mau buset. Ini mama hits gila bos. Anak hits bro. Oh. Udah balik ke sepatu. Wawa, lu ngomong sepatu kata lu. Teman-teman Backlight.
Survei tempat bukber, Cok. Teman-teman, gue mau nganterin ke ya. Udah apa sambil ngobrol. Iya. Bukber survei. Kita mau survei bukber. kita udah dapet tempat. Udah tahu. Kita udah tempat, tapi masa katanya makanya bisa. Emang kalian mau bukber bisa? Enggak kan? Ya udah disepet aja gimana? Iya. Kan enggak SPJ plus jiwa bawa makan sendiri. Udah bang aja. Ya. Biar apa sih kayak sumpah di Udah buluk tahu, udah sore. Gua belum lihat BCA-nya lagi. Rencana apa sih, Bang? Enggak, Minbak. Coba lihat. Buka apa? Memori gua penuh kayak anjing. Rekrutnya belum dimasukin. Gue nanyain doang. Sumpah udah 31 menit. So iya bang. Iya. Gue nanya yang pasti bisa tempatnya. This is Minbak 2024. Ini bocah Kominfo nyasar. Wadah guys. SDM. Ini bocah Lurkam, guys. Ya bocah kecil nih. Siapa yang gabut? Kita makan. Mesti lagi sama chat. Siapa yang gabut? Kita makan. Makan. Ayo. Awas dong. Sendiri nanti pas udah lihat Lihat. Klok. Sambut aja sih. Panas kecewa. Masuk. Ayo, gue di sini. Besok hari Dulu puasa aja. enggak, gue mau air tahu. Masya Allah. Racun dunia. Nih Dono, lu mau apaan? Kata-kata terakhir. Mau bagi Apa? Astagfirullahaladzim, Jol. Astagfirullahaladzim. Ini ada gede. Bagus. Sekarang ada galon. Ada tuh, ada hari berapa? Kabur. Nah, si Aska nih sok-sok. Kalau lagi ngedit apaan? Itu kan ngedikan Rapli. Gue bantuin bang dikit-dikit oke. Sampai jumpa besok ya bang. Di mana? Di gedung DPR. Dari jam 1 sampai menang. Sampai konkret. Kalau nggak konkret, emang pemerintah pernah konkret kak? Emang pemerintah pernah konkret? Tarik mundur. Pemerintahnya kupingnya di mana tahu dah. Sotoy, Aska sotoy. Woi, orang jauh. Say hi bro. This is my vlog. My name is Azhar Fiansyah. Betul lu di mana? Basement. Ini muka gua. Emang lu sebanyak itu kak Ken? Muka gua orang karena kenapa nih guys? Gara-gara Oren the Jackmania. Oi. Kok lu gitu sih Del? KKMB 2024 gak ada. Videoin Gusti. Ini dia sok-sok banget coy, itu bega rata. KKMB 2024 gak ada. Amin. Itu gua kasih MPM dibalikin lagi tapi kita katanya apa? Enggak tahu. Ini kok di sini. Ini belum. Kan ada dua. Ada dua. Iya. Enggak ini doang kan. Ada dua. Ada dua gimana? Ada dua ada pokoknya. Coba tanya lagi. Tanya gimana? Hidup mahasiswa. Di sini tuh aja toh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum. Ini. Say hi lu. Foto kali. Keisha, sudah lama tidak berjumpa. Udah terus buku belum? Apanya nih? Ini yang tadi. Pimip surat. Masih. Oh belum. Kan udah tanda tangan. Ini udah tanda tangan.
Buat ya? Oh, iya. Kelihatan lagi dia. Kelihatan. Nggak kelihatan tanda tangannya jadi. Cuman lu nekennya Semangat. Buruk banget. Kan harus Ucut ya? rata nggak sih? Iya harus rata. Kadasnya harus rata. Tapi itu Maaf ya, Kak. Ini sih kalau di komputer kalau udah ini nggak apa-apa kayak gini. Kalau di komputer 3 nih kalau udah cetak kayak gini dan Rajin buat batu memori. Siap. beneran. Nggak apa-apa. Ini dua kali. Tapi ini kejauhan banget. Buat Ya Allah, keliti juga ya. Maaf ya. Iya dong. Put lu saya hai lu put ke vlog, my vlog. Put. Kak Keisha. Yes. Panggilannya saya di depan sih. Halo guys. Halo guys. Lu buat apaan? Ini dokumentasi apaan? Tugas. Lu ngapain? Daily vlog. Ada sakin. Mana? Udah saya hai semua ada sobat. Katanya sakit Bang, memori lu enggak penuh kok, Bang. Demi delegasi di sana. Kominfo nih gua Kominfo. Oke. Ah udah nggak ada orang anjing. Kinta ayo Kin. Males emang dia. Lu intinya males. Hah. Neng Kodija. Apa? Masih cocok di daerah Semalam nggak? Enggak. Udah tua. Sekarangnya sama Kominfo, Des. Lu anak humas nggak ada nge-vlog? Komunikasi. Nih, kenapa ini warna solid? Karena di bawahnya nggak akan solid. Ini kenapa warna solid kayak gini? Karena di bawahnya udah warnanya kayak gini loh, biar nyatu sama atas. Gak apa-apa. Nah nanti di atasnya ini mulai gradien ganti. Oh yes. Bakal mau. Sama ini nih. Kata ini nggak rata. Sama ini. Masih revisi di tempat aja. Terus Revisi. coba di SOP ada nggak? Coba lu dari Kak. Tapi di SOP kagak ada keterangan kayak gitu. Lu berani kita nggak? Ah. Gua dulu kayak gitu. Coba. Kaget kan? Bang, revisi tapi Dia katanya mau klarifikasi. Oh iya, boleh. Justification. Brimob aja. Gak apa-apa, gak gigit kok itu. Wah, boleh minjem gitar gak itu, Pak? Boleh minjem gitar nggak? Iya, tanya ketum. Goceng. Bilang sama ketum. Put. Dari tadi ngevlog. Nama lu siapa? Oh, Uti. Lu kenalan dulu. Yang Kenapa? Mariam. Suzy. Suzy. Ini dia katanya mau nanya. Tadi apaan yang direvisi? Ini tadi. Ini Arah apa ke nih? tengah yang ini. Di Kayak gini tuh. Jangan ke tengah ya. Jadi kiri sama. Jadi nggak belok-belok gini. Di tanya. Tapi di SOP nggak ada kak. Apaan? Ini. apa yang Iya di besoknya? SOP. Ini. Panduan administrasi. Hah? Ada di bagian panduan administrasinya. Coba. Ditunjukin nomor nih. dirinya harus rata. Biar belajar aja kok. Itu aja sih. Put, duit gua kurang, Put. Lu ngasih gua baru berapa? Nah, gua juga nalangin banyak banget tenda. Belum tutup demi Allah dah. Cuma belum ada tempat 5.000 ya. Coba buka. Ini Kabar bang. yang ini kalau di tanah nggak apa-apa. Iya. Sekarang namanya kabinet apa? Apa ya? Kan ada tulisan dong. Bukannya A. Kabinet Tara. Bang. Nih. Sadar. Lagi mencatur. Iya. Sok banget, sok sebutnya.
Coba buka yang mana? Itu SPZ surat dong. Ya. Itu SPZ. Salah. Dari siapa kak? Enggak di. Ini kan template jatuhnya. Nah tuh bisa jatuh. Ini tuh dia rata kanan kiri kan. Ya. Tuh berarti pakai format yang itu. Iya template kan. Iya. Tapi di SOP ada nggak tertera harus rata kanan kiri. Ada berarti salah nggak? Semputra sih beli. Menurut lo aja. Lagi bang. Bentar ya kak. Teguh Mariam, teguh. Kan produk hukum, kalian punya SOP. Ini kan biar rapi aja kan lu. Ini kan UKM ya. Rapi lah dikit. Enggak, ini awal, maksudnya dia udah katanya udah tenggak. Nah, Untuk kedepannya sebagai pelajaran lu. belum dia apa? Gimana? Bisa aja lah. Tidak maksud saja sih Ella dikasih Azhar. lain aja. Azhar. Iya. Udah lu cuma nangis lu grup aja terus lu tahu yang bagian. Ngapain ulang? Hah? Ngapain ulang kan? Emang iya. Ini kan salah juga makanya harus di-imprint. Apanya salah? Ini tuh lo tau bang, jaraknya jauh banget nggak rapi. Nggak ada ukurannya dalam SOP. Tapi tetap aja Bang Putra. Tapi di SOP ada kalau di SOP ada harus ukurannya berapa senti. Tanda ketumnya seluruh revisi. Nih, Vlog apaan Ken? ini vlog daily in my life. Anjay, daily in my life. Gimana? Gue berteguh pada SOP kita. Ya karena Yoi. kita fair-fairan aja. Enggak, Putra. Di SOP kita kan SOP-nya ada yang baru jadi pakai. ya mana? Udah ada sosialisasi belum? Belum. Ya udah berarti hari ini maklumi dah. Enggak maklumin. Ya untuk kedepannya enggak. Kalau ada kedepannya kayak gitu lagi baru ditegur. Ini baru sekali. Iya di tahun ini. Enggak, kok ini 002. Bener ya, Ken ya? Iya Bener ya? benar. Enggak bang, ini 002 bang. Tapi di SOP ada peraturan. Iya, bisa banget. Kasih nggak? Di peraturan tambahin buat peraturan UKM dong. Hima terus. Contoh itu contoh buat UKM. Gitu nggak Mariam? Emang gue nanya, emang SOP buat IMA dan BEM doang? Buat seluruh ormawa administrasi. Pokoknya masuk. Tapi ada contohnya seharusnya. Udah ada itu contohnya di balai administrasi. Iya. Itu buat Masuk UKM. mana itu bang? Lembar pengasahan beda. Apa kenapa? Gue takut nantinya. Gue makan dulu. Ntar yang proposal kegiatan penutupnya masih pakai huruf hut apa revisi? Tunggu aja ya. Mariam lu inian berapa komisi berapa? Lu Dua. yang 3 siapa ya? Yang 3 tuh tadi di luar tuh. Bagus banget bang. Puasa gua mah. Udah. Ya. Asli put masalah put. Gua bagi tasan dong. Put inian gua hilang put. Jedai yang waktu itu Ini mau gua. yang habis LDKO gua kesini tuh. Tidak. Gua. Emang lu hida put? Bapak tuh jangan lupa. Logo nggak ada gede ukurannya ya? Kalau logo ada ukurannya nggak? Logo. Ya. Berapa besar logo? Ada kalau saya ada SOP deh. Kagak ada dah, kayaknya ada. Gua juga nggak ngapalin bukunya. Lah no. Ntar tiba-tiba gede ya. Samain aja Kayak sama IMIP ya. Kan gua nggak ada pembelaan ini. lu, Ini Yang bikin SOP siapa dia kan? ini ntar giliran direvisi. Nih, namanya Cairo. Nama gua Alek. Nggak usah. Muka lu nggak cocok. Kasih. Ini Jakub siapa Jakub? Mikael namanya. Israel. Mikail, Israel, karena Nakir. Oh, bos besar. Bapaknya ke papa sama Esteh. Bos besar. Yang Ya. ada yang masuk. Ya, baru datang. Oh, siapa namanya?
Ya kemarin Surat gua Iya, yang udah proposal gua. Oh, mana? Proposal gua naik. Wah, udah Udah, tanda tangan Reja. Thank Sama you. itu apa? Lumpia beef itu bukan nggak? Itu FNPI. Nah, gorengan bukannya udah dibeli? Tanya Maria. Ini di Coba aja tanya. Lalu, udah. Enggak, udah sampainya. Gua udah lipat rapid kan. Enggak. Kebetulan hari ini Udah buka bawa. tugas gua. Udah bawa enggak, lu bawa Lu, sampah tuh. lu bukan ya. tugas lu parah banget. Gaya. Oh iya ini. Tim ses gua. Masih ingat. Kalau dulu saya. Gua ingat selalu. Tidak, udah di sini. Maaf ya. Lu puasa apa? Puasa. Jangan. Jen. Ah, ini belum nih, Bang, goceng. Jangan goceng, beda. 20.000. Goceng. Buat bukber dia juga. Buat bukber. Gua kan nggak puasa. Kalau apa lu kan ini. Siapa yang tantangan? Makan dan minum. Udah ada yang tantangan siapa? Udah ada. Bang Putra. Oh, pas sampai Putra ngambil lagi. Udah. Katanya revisinya cuma jarak logo anjing. Logo. Kenapa tambah aja? J-nya kan? J-nya batu anjing. Goceng aja. Dia tahu sama siapa dia takut bang ya. Lu takut sama siapa? Sabar, Adit. Malu takut? Nih tadi tuh direvisinya di doang ja. Ini terlalu jauh. Ngomong Adit. Jarak ini terus sama ini nggak rata. Dia yang gituin. Iya. Gue balikin. Emang ada dalam SOP. Antum punya produk hukum kan? Kita punya landasan, ya nggak Bray? Gunanya SOP Udah jalan. Apaan? Tadi lu ngomongnya antum. Iya. Karena puasa. Jangan langsung kasih mah. Iya, kabarin. Kok cuma satu? Kan dua. Kok satu? Dua. Salah terawih ya? Iya, terawih mana? Bodoh, Cok. Nih. Balik lagi. Ada sambil lo ini. Udah. Lu bakal kangen sama Nah kan itu ada, jamin lu. Ah, jangan. Loh. Terus sih Kak. Ini kan apa SPZ yang sholat tarawih? Ya, ditulis tuh kalau di tangan. Udah dicap. Nih Kak. Anjay. Iya, sama-sama. Nah, itu. Oh iya ini. Iya pas di awal kan? Iya. Sama lagi. Dulu ya, Kak. Saya hai dulu. Apaan ini? Daily in my life. Udah pegang lagi. Apa namanya buat yang belum pakai? Bukan Bang, saya hai Bang. Dulu, Bibi. ininya masih dia. Itu kan tadi masih nge-vlog. Emang juga. Berapa menit? Anjing 48 menit, Cok. Oke guys, gue izin melanjutkan vlog kali ini. Mokel. Astagfirullah. Ilyas 75 ya. Astaga, mokel. Lihat guys, pada mokel. Nih, lihat nih, lakukan nih. Siapa di mokel nih? Astaga. Makan. Nih, emang nih, bangsa itu di situ, lu nagih terus. No. Tuh, Kinta jangan nagih terus. Evaluasi. Mokel. Nikita mokel. Nikita Kristen. Oh iya, mokel. Nih futsal mokel. Ilyas juga mokel. Astagfirullah. Enggak, gua enggak puasa ya. Enggak, gini gue lagi nge-vlog guys. Lihat Jul, vlognya berapa menit? Deh, lu kirim BCM tiap apa tiap hari? Berapa? Oh iya, gua. Gila lu. 49 menit, Cok. HP siapa nih? Apa mokel nih? Lihat nih. Memorinya penuh ya, Kak? Biarin aja. Tapi kayak kalau misalnya ketemu gue tagihin. Enggak, gua enggak lu tagihin. Kemarin Rafa gue Saudara tagihin diri, dia saudara udah bos. 20.000 udah bayar. Gak apa kita I feel you kayak gak enak banget udah Ya, nagih kan, OP terus nagih khas anjir gue juga kayak gitu kok tahun lalu. Wih. Berapa? Bikin gue bayar kan gue jadi gue
gara-gara goceng Senang anjir. dibilain Kak Juli. Masih ada. Oke guys, untuk tadi episode kita mergokin orang mokel. Ya di kesalahan yang ini. Ada dong teman nenek gua. Oke guys. Masih ada 35. Nah, yang ini lagi hitung duit nih Kopi, guys. kopi. Ah, yang bener apa? Buru bego ini udah buka. Ya, masih lama. Udah pas semuanya aja. As-sholatu minar. Lupa kita. Main guys, main guys. Main kau ya dulu. Hah? Ini deh. Nih, gue bantuin tar. Lu mainin dulu. Yes. Donat. Donat madu, sumpah. Ini mana dong yang madu bukan ada sini bukan ada kabel gua. Nih secret MPM guys. Oke guys. Ini ada anggota BEM guys. Nah, kalau ini juga ada anggota BEM guys. Moker. Emang memorinya nggak perlu. Enggak tahu ini udah 21 menit anjing. BC lagi ngapain? Weh, gila caplang, kenyang. Bopang sit. Ja. Cium mulut caplang dah. 75.000 gorengan. Cium mulut caplang. Bopang sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelang. Enak. Enak, Bang. Gorengan tengah satu kayak gini. Becium loh mulutnya. Martabak anjing, ini udah martabak. Nih caplang habis mokel guys. Sama aja martabak. Gua juga mau tuh. Ini moker guys. Balik lagi in my vlog daily life bersama Babe. Woi Bata. Coba mana ya? What's your name? My name is Ciki Slavis. Lu nggak tahu ya? Ini ada ular di sepatumu di sepatuku. Kobra mana kobra? Keren. Ini kade stres bego nih. Jadi gimana kita memboikot Dev lu jadi Dev Lubri? Nah, itu saya mencabut kata-kata saya. Deblu tetaplah Deblu. Gak konsisten. Bodoh. Apa gini ya Dev lu gak konsisten? Deblu tetaplah Deblu. Lu Adesma bisnis Dev Adesma Ya lu nggak apa-apa lu. Ayo. Dan buat apaan? Dan buat apaan? Tiba ini tahu. Air putih liter. Lu lagi malakin ada nggak? Ini. Doi. Mana doi? Lihat teman-teman Gua cabar. Jelek banget. Coba liatin GSM-nya. Boy, liatin GSM-nya. Nggak ada, nggak boleh private. Mungkin ada sedikit kontribusinya untuk beli Iya, tajil. gede. Gue jalan dah. Ya, Gede bagi duit. ya, fit seliter, fit yang gede. Fitnya ntar nih gua ada goceng nih. Ya, itu. Doi. Baru berapa hari? 5 hari. Hai.
ada orang yang mau dari anak BEM mau masuk MPM. Makasih. Oke guys, welcome back with Babe. So this is Softball guys. Ini Doi. Aneh. Fiksasi aneh ini. Di kosan-kosan. Udah main ini. Daun berapa dah? Dia tarik. Daun berapa dah? Nih. Jadinya sirup ABC 1. Sirup ABC tetap 1. Es batu tetap. Softball nggak ada yang mau ya bang ya? Softball nggak ada yang mau. Kita lagi mau nggak? Satu ini berapa? Buka ada ini. Bukan satu inian. Iya. 2 aja, Mer. 3. Dua. Cukup. Sirup ABC 1, Nih, terus nih. tutup 1. Yang 3. Nih. Gorengan 75.000. Ini 5.000 gorengan. Iya lu. Iya. Serius. Kan beli 1 liter minyak. 75.000. Goceng 3. 75 berapa aja? Gorengan nih, buat gorengan. 7 kali 3 berapa? nih. Iya. Udah martabak ini Kurang 10. Udah anjing tadi. Gecek. Noker, tiap ada nih bang. Ini gorengan. 45 Gorengan 75 nih. Buat gorengan 75 nih. Babi Gece udah lu sumbang istri dulu. Jangan bacot dulu. Nih, gua katanya dadan. 20.000. No. Kan martabak kan 20.000. Lu berapa, Cel? Nah, Demi ya udah kurang goceng. Bang. kan martabak kan 10.000 20. Nah, Kadep harus dulu gua nambahin 10.000. naik di atas gua anjing. Gua nambahin 10.000. Berapa lu nambahin 10.000? Anjing betul. Ini udah. Ini anjing juga mending bayar dah. Anjing 2.000. Makanya udah 10.000 diketawain. Kurang ceban Sal. Lu juga lu berapa? Lu bocah. Anjing pemaksaan gua jadi BPH pemaksaan anjing. Tadi mata orang. Tambahin. Udah, ini gua ada 15 ya, babi. Iya, babi. Keluarin dulu. Udah 20 ya, anjing. Sini. Gus, keluarin dulu. Kagak ada. Anjing ini makan gorengan terus. Boleh, mobile, mainnya mobile. Ini ya. Boleh, mainnya mobile. Ini martabak. Jangan Bacot lupa. dua. Orang kecil. 2.000 babi. Ayo orang kecil. Nih gua matung 30. Lu puasa nggak, Jia? Gua enggak puasa. Bohong kan lu? Dari awal gua enggak puasa. Lu Kristen ya? Fix. Kakak sama. Woi, bendahara, gua mau bayar uang kas dong. 50.000. Iya, 50.000. Bayar berapa, Ker? Sekarang Semua ada duit, Ker. Emang kan gitu-gitu lunas anjir. Set. Sana anjir. Set. This is Kinta. Harus masukin ke vlog ya? This is Alia. Hai. Siapa namanya? Hai. Nikita Mirzani. Hai guys. This is Bukan Rai. puasa. Kita bendahara Puasa. geng. Jangan dong. Enjoy. Lo nggak mau sekali lagi, Bang. Bang. Goceng, Bang. Tapi Ya nggak kan? lunas, Kas. Gak apa-apa deh, yang penting ini habis dah. Gua nggak mau ya. Enggak. Lunasin dulu aja itu goceng anjir. Kak, taruh di loker aja Yules, gak usah dibawa. Oh iya. Jangan bendera. Taruh. Itu baju-baju gue yang itu udah gue ambil kok. Kurang. Enjoy. Thank you, Bang. Ini Bang, gak sekalian, Bang. Goceng doang. Set banyak duit lu, Goceng Kim. doang. Iya, Ya nggak Ker, duit, karena lu udah Kim. lunas, gue beliin basreng nih Ker 1. Boleh. Dapat 1. Jangan lupa lunasin kas, guys. Kata-kata buat mahasiswa Polimedia di BEM. Jangan lupa bayar uang. Iya, bayar uang kas. Mahasiswa. Mahasiswa di BEM. Di BEM, bayar uang kas. Bener, bayar uang kas. Jangan. Kas. Jangan bolong puasanya. Lu udah bawa berapa lu? Belum, asli. Belum. Nih, dia nih. No, kan minum lagi. Yules itu berapa sih? Ini itu berapa kayak gue? Iya. Oke, makasih Baju Li. Anjing Baju Li juga. Lunas dulu. Mana?
Jangan kayak gitu. Nice dream. 75 gorengan, 20 beli di Rock ABC. Pokoknya 100.000 harus mahi gorengan. Sirup. Jangan lihat teh pucuk dia. Sirup, teh Lu, pucuk dia berapa? sama Dia es berapa? batu. 20. Apa lu Lah, berapa? sama 20. Sama. Gua 30. Kok lu request? Gua 30. BM. Iya, lu request? Apaan sih lu request enggak? Bang, kasihan. Bang. Kasihan dia. Nggak usah kasih. Nih, nih 75 gorengan, 20.000. Catat apa catat? Lu kan pelupa. Gue nyatet, gue udah nyatet. Kagak harganya nggak dicatat. Oh iya. Kesel banget. Demi Allah, sada doang yang dibully dia. Lu 75 nih, 75 jangan beli di tempat itu doang satu. Gue pengen cita rasa lain. Berapa cerita BC berapa? Nih 125 lagi. Gak usah kayak gitu, lu tinggal Lama lu. Martabak manis tuh berapa, Gus? martabak tar dulu. Martabak segala anjing. Tiga martabak. Bang udah mau buka lu bukan? Bukan, ini dari berapa Martabak ini? 3. Ini udah setengah. Maksud martabak 3. Ini 60.000 ya? Maksud. 3. Pati martabak 4, beli 4 martabak nih sisanya. Kok 4 sih 25? Mana ada? Apa sih babi? Martabak kan Udah lah 2.000. nih, ente nih gini aja, cepet nih. Nih. Cepet tadi yang lu requestan lu sisanya terserah lu. Kalau Iya. misalnya lu tolol udah lu milih. Nih, dengerin nih. Sirup ABC kan 17. Ini punya angkatan ya babi. Oh iya. Iya, anjing jangan lu sendiri. Sirup ABC 17, teh pucuk 3.000. Gorengan 75.000. Ya makanya ada calon lain. Ini masalahnya Udah, sudah. Noel. Terserah lu beli. 1, 2, 3, 4, 5. ada jalan lain. Lu minta martabak dan nembang meski ini. Kan lu ini doang, Bang beli martabak 4 dicabut. Tolongin, dianiaya. Gue tahu tinggal 4 gue datang lagi. Bang, martabak kelar belum? Udah. Kemarin mau gitu. Udah cepetan, udah buruan. Udah gerak dulu. Lu sendiri. Lu sama konsum. Parah sendiri. Sama konsum sini. Ini konsum. Ini konsum. Weh, konsum. Ya, untung lah, Pak. Makan di pacara. Dia kalau motor. Ya udah dicari angkatannya siapa. Nah, nggak ada yang mau. Ini pakai martabak tapi di spare. Sumpah nggak ada yang mau bantuin.